Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat selalu ceria. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, pada pagi hari ini kita kembali melaksanakan bagian dari kegiatannya Pak Guru dari provinsi begitu Kabupaten Sulteng, yaitu bagaimana mengimplementasikan 7 jurus BK khusus siswa, ya khusus kalian. Seperti yang terpampang di yang kalian lihat. Nah, ini sudah termasuk ujian kedua, ujian pertama. Bagaimana ujian pertama? Kegiatan pertama yang kalian rasakan? Nah, senang? Cara belajar, ya? Sudah mulai memahami cara belajar, cara mengidentifikasi kesenangan kalian untuk proses belajar kalian, untuk proses belajar mengajar kalian, belajar kalian. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Karena setiap melakukan sesuatu, sebelum melakukan sesuatu, berbiasakanlah kita berdoa. Oke, berdoa dipimpin oleh dia. Silakan maju di depan. Sama-sama kita berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Ribian. Dan selanjutnya seperti biasa, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai warga negara Indonesia baik, kita selalu mempunyai rasa syukur kita karena kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara mencintainya melalui apa? Menyanyikan lagu wajib. Oke, silakan Helen. Yang sudah bersedia tadi untuk membantu teman-teman bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan kembali Helen. Semuanya. Jadi seperti yang aku bilang tadi,
Sekarang kita masuk OJL yang kedua, yaitu kegiatan yang perlu dilaksanakan khususnya untuk kalian siswa-siswi SMP Negeri 1 Pasar Dede. Ini apresiasi yang luar biasa dari Pak Guru untuk kalian supaya kalian tahu bagaimana BK itu sebenarnya. Oke? Hari ini kemarin yang kita bahas tentang apa? Nah, kenali potensi. Jadi itu kemudian melalui kenali potensi kalian sudah bisa mengidentifikasi proses belajar bagaimana yang menurut kalian bagus untuk kalian. Terus hari ini kita lanjut. Jadi Pak Guru lompat-lompat yang Pak Guru teraskan ini, nah 7 jurus BK. Ya, tapi sebenarnya ini lebih condong ke guru, ya guru yang harus menguasai tentang 7 jurus BK. Tapi harus diimplementasikan untuk kalian. Hari ini kemarin itu Pak Guru ambil jurus pertama. Nah, hari ini yang Pak Guru implementasikan ke kalian itu jurus ketiga. Jurus ketiga itu jurusnya tumbuhkan resiliensi. Apa itu resiliensi? Bingung kan? Baru pertama kali dengar? Baru pertama? Sama? Tumbuhkan resiliensi. Apa itu resiliensi? Pastinya kalian baru mendengar. Apa itu resiliensi? Resiliensi atau dalam bahasa Indonesia itu daya lenting. Nah, ada berdaya lagi tentang daya lenting. Nah, daya lenting adalah kekuatan kalian untuk bangkit kembali di saat kalian menghadapi masalah. Betul tidak? Kenapa Pak Guru suruh ambil kertas 01? Itu gunanya. Nah, dari saat kalian bangun jam 7. Atau biasa siapa bangun jam 7? Ya, memang Bapak Guru itu bangun setengah 6. Ya, manusia kayak begini. Jangan berpikir manusia itu seperti kalian nanti baru lahir kan begini. Baru bangun manusia kayak begini. Ya. Tapi ini pikiran kita. Baru bangun kalian bangun jam 7, jam 8. Nah, tapi kalau anak Indonesia hebat harus bangun. Anak Indonesia harus bangun. Nah, itu gunanya anak Indonesia hebat harus bangun pagi. Ya. Jadi ketika kalian baru bangun pagi, tentunya kayak begini. Nah, kosong. Nah, mengerti tidak? Jadi, ketika bangun pagi cuci muka, biasanya ada di Mama Zul. Pergi batimba. Nah, di batimba. Ada perasaan, semulai warna hitam. Ada perasaan nongol kan? Bangun pagi. Nah, perasaan dongkol. Jam 7 mandi ini, habis mandi kan? Sudah disuruh. Lanjut. Setelah mandi, makan. Yang ke sana cuma boleh. Nah, dalam hati. Nah, kalian tidak sadar kan? Sudah catat. Ambil masalah. Nah, sudah catat. Tercatat ambil masalah. Goreng bete. Saya maunya donat yang dijual Nenek Inong atau siapa. Nah, kita catat. Sudah enak kan perasaan. Lanjut. Berjalan kembali. Berjalan. Ada saja masalah kan? Ini contoh kan? Sumber apa warna itu, warna yang pagi ini. Terlambat, dihukum. Suruh batimba. Suruh lagi. Malah, sumber apa? Tiba-tiba jam pertama masuk matematika, belum kerja PR, sudah dihukum lagi, ya tambah lagi. Nah, coba kalian perhatikan sumber apa coretan-coretan seandainya diri kalian menghadapi dari pagi sampai pulang,
Pasti kalau digambarkan dalam kertas kosong ini, penuh coretan kan, full coretan kan? Ya, karena itu berdasarkan mood kalian. Ya, bisa paham ini? Jadi itu kenapa Pak Guru suruh kalian pakai kertas kosong. Nah, gunanya ini nah, kertas kosong ini yang akan kita curahkan isi hati kalian. Nah, sebentar. Ya, sebentar. Gitu. Jadi itu daya learning maksudnya di sini bagaimana cara kalian untuk merefresh kembali, bangkit kembali dari apa yang kalian lakukan, apa yang kalian rasakan. Ya, Pak Guru pernah melaksanakan ini itu di sekolah lalu itu menggambarkan perasaan kalian, tapi ini pendek sekali ya. Perasaan kalian itu dari pagi sampai pulang sekolah, tapi ini dari pagi sebentar sampai istirahat saja. Oke, daya penting ya. Jadi itu gunanya itu. Kenapa kalian harus dari jurus 3 ini tumbuhkan resiliensi sudah itu. Supaya biasanya kan apalagi manusia kan tidak pernah yang Pak Guru bilang tadi. Namanya manusia tidak pernah luput dari masalah. Ya. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya masalah. Betul tidak? Tapi bagaimana cara mereka bangkit? Nah, itu yang biasa kalian tidak tahu kan? Apalagi kalian. Saya kira masalah masalah pertemanan, masalah keluarga, masalah ekonomi, apapun itu namanya manusia 1001 macam masalah. Nah, kalian di sini ada yang 15 dengan hidup, tentunya setiap permasalahan itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, betul tidak? Betul. Nah, mungkin di sini ada yang sudah bisa tahu cara mengatasi masalah yang betul tidak? Nah, ada yang sudah tahu. Saya tidak ada uang. Nah, kalau tidak ada uang bagaimana mengatasi masalahnya? Nah, banyak. Coba sebutkan salah satunya. Ya. Nah, bagus. Berarti positif. Kadang kita hubungkan itu dia bagus. Ada mungkin contoh, Wanto. Saya tidak punya uang. Sudah cari bertukar apa? Tapi ini kan nanti Pak Guru sambungkan ya. Kalau dia bagus. Nah, itu Pak Guru akan arahkan kalian ke sana. Ada Riki, tidak ada uang, tiba utang dulu. Ya, masih bagus. Nah, itu identifikasi masalah. Itu kan namanya manusia. Pasti menemukan solusi setiap permasalahan yang dia hadapi. Ya. Tapi sudah itu Pak Guru bilang, semuanya benar. Ya. Wanto kalau Pak Guru bawa di Wanto, secara dulu sampai cari kalau sampai apa? Sampai apa? Ayo, Aslan. Jangan sampai doi, sampai mencari doi, sampai apa? Tapi karena kita sebagai manusia yang punya tahu aturan hukum dan agama, ya tinggal kalian lihat dari dua masalah ini. Ini contoh ya, Nah, kalian bisa lihat kan mana salah yang benar. Nah, tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, apalagi zaman sekarang bodo amat kan, ya setiap masalah ya itu terserah saya menghadapi masalah saya. Kayak contoh tadi, contoh yang contoh ya. Saya satu keluarga broken home. Nah, saya lari ke minuman alkohol, saya lari ke obat-obatan. Nah, itu biasanya kalian tidak tahu bagaimana menghadapi masalah yang kalian jalani. Oke, kita lanjut. Kalau ini dilihatkan biasanya sudah itu. Kalian tidak bisa mengarahkan kemana mengatasi masalah kalian. Nah, sekarang praktek. Ya. Coba heningkan mata kalian. Tutup pejamkan mata kalian. Silakan pejamkan mata kalian. Semuanya. Dengan gaya apapun bebas. Jangan begini atau begini. Tapi jangan tidur kalau begini. Tak terus tidur. Nah, buat suasana ini. Nah, buat suasana ini. Mungkin nanti kalau ini baru lalu. Nah, ini buat suasana ini. Nah, buat suasana ini. Sudah?
Dengar arahan Pak Guru. Bayangkan satu pengalaman yang tidak menyenangkan yang Anda alami. Namun Anda berhasil melewatinya. Bayangkan, kamu punya masalah, tapi kamu berhasil melewatinya. Masalah itu, contoh, kamu merasa diremehkan, dijatuhkan secara mental, tidak dianggap, diabaikan, dan dipermalukan, mengalami ketidakadilan atau tekanan sosial yang menyakitkan. Itu contohnya. Sudah? Buka mata kalian. Tulis di, jangan di lembar kosong itu, tulis di buku kalian. Bagaimana cara kalian? Kalau rahasia silakan rahasia. Kalau biasa kan masalah itu kan rahasia kan? Tulis di buku kalian bagaimana cara kalian bangkit dan mengatasi masalah itu. Silakan. Biasa kan masalah yang kamu kuliah atau tidak apa juga. Ini masalah orang kan berbeda. Apa yang Pak Guru bilang tadi? Masalah kalian mau diapakan apa itu? Bagaimana cara kalian bangkit? Silakan. Coba biasanya ada yang rahasia kan? Kalau rahasia ya silakan itu jangan teman-temannya lihat atau apa. Silakan begitu. Ini mohon maaf kan kita punya keterbatasan ruangan atau apa. Ini Pak sebenarnya kalau masalah begini satu-satu meja. Nah biasanya mereka begini memulih dan apa privasi orang. Namanya BK. Bukan matematika, bukan pelajaran lain. Ini memulai privasinya kamu sebenarnya. Ya. Jadi kalau yang mau silakan di bentuk privasi silakan tutup, tidak apa-apa. Yang teman-temannya jangan tahu silakan. Nah, ini berhubungan dengan privasi kalian, ya silakan. Jadi Pak Guru ingin lihat bagaimana cara kalian mengatasi masalah yang kalian hadapi seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. Nah, masalahnya apa? Itu contohnya Hasdan sama Wanda tadi. Ya silakan bebas kan? Ya. Nah, pernah kamu apa terus jalan keluarnya kamu bagaimana? Hasdan tadi. Saya pernah tidak ada duit seberapa, tiba-tiba mungkin saya meminta-minta sambil ngesor di jalan. Udah tidak panjang. Ya tidak apa-apa, kan namanya masalah. Intinya masalah itu bebas, ekspresi kalian di dalam buku itu bebas, silakan. Cuma kalian yang tahu sama Tuhan, kalau kalian menegosiasi, Pak Guru tidak tahu. Namanya apa? Hanya orang, nah silakan mau tutup. Karena ini BK kan asas kerahasiaan itu dijaga. Kalau mau mengumpat silakan, mau tutup silakan. Pak Guru tidak akan bilang begini Helen punya masalah, dia masalahnya begini, tidak. Coba Pak Guru periksa dan Pak Guru akan arahkan sama-sama kalian bagaimana mengatasi masalah yang kalian hadapi. Berbeda-beda, tapi intinya permasalahan itu bisa dihadapinya dengan pikiran yang positif. Oke, silakan.
yang sudah tutup silakan tutup. Nanti Pak Guru sambangi kamu satu persatu karena ini secara rahasia. Pak Guru tidak mau kamu baca kan? Untuk masalah yang tadi tahu. Cuma Pak Guru dengan kamu yang tahu. Baca itu Pak Guru bisa identifikasi kalian. Pak Guru tidak suruh kamu baca satu persatu, tidak. Pak Guru yang sama kamu berdua. Sudah itu Pak Guru bilang kalau kamu tutup ya tidak apa-apa. Memang ini menyangkut privasi masalah. Ini sama dengan bekerja soal matematika. Matematika sulit. Nah ini gampang-gampang tapi sulit memang. Jadi Pak Guru satu persatu ya. Pak Guru identifikasi sama-sama. Ini sebenarnya kalau ruangan besar sudah itu satu-satu orang kita sharing. Tapi karena kita keterbatasan sarana dan prasarana ya apa boleh buat. Ada yang sudah? Sudah? Mau di sini atau di sudut? Supaya jangan orang dengar. Ya, ini menyangkut privasi. Jadi Pak Guru tidak akan kasih bocor atau apapun itu. Nah, atau di sini. Nah, di sini. Nah. Ya, tidak apa-apa, ini privasi. Masalah privasi itu Pak Guru jaga sekali untuk kalian. Oke, sudah. Jadi kalian lepas dari sini ya silakan kalian baca. Ada lagi yang sudah? Nah, katakan yang sudah. Sudah. Bagi masalah itu biasanya tidak bisa kalian ungkapkan kepada teman, kepada orang tua atau apapun itu. Masalah itu biasa kalian ungkapkan curhat kepada orang yang kalian anggap bisa dipercaya dan bisa memberikan solusi. Ya. Betul tidak? Betul. Tapi jangan sampai Pak Guru bisa memberikan kalian solusi. Cuma Pak Guru mengarahkan kalian bagaimana cara kalian untuk bangkit. Ya, bangkit dari setiap permasalahan yang kalian hadapi. Ya sudah. Nah, ayo. Sudah, silakan. Kemari. Jangan sampai waktu dilihat kan. Padahal Pak Hasdan ini merekomendasikan untuk babong. Jangan, ya bagus. Tentang apa tuh kamu? Ya silakan. Ya namanya manusia tadi Pak Guru bilang banyak permasalahan. Ya. Kalau sudah silakan ditutup. Jangan teman-temannya lihat aja tuh. Bahaya. Ayo cepat. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Lalu. Ini Pak Guru lihat beberapa orang ini positif semua, tidak negatif. Ini mudah-mudahan ini yang negatif ya. Ini perlu di pembimbingan. Hampir-hampir dia menjurus ke negatif sebenarnya ini. Ya. Jadi intinya Pak Guru melihat cara kalian mengatasi masalah. Ada yang positif, ada yang negatif.
Itu intinya dari apa yang kita laksanakan pada saat ini. Tapi beberapa orang ini baru identifikasi bagus lah masih negatif, apa negatif, mohon maaf, positif. Ya. Tingkat positifnya bagaimana dipermantap lagi. Ayo. Siapa lagi yang sudah? Nah, silakan. Sebelum kita lanjut ke proses yang kedua, yang terakhir baru kita menggambar. Nah, satu orang satu kan? Ini Pak Guru cuma lihat identifikasi masalah kalian. Nah, ternyata dari berapa orang, 4 orang tadi masih di jalur positif. Berakhir sama Irwanto. Lagi menjurus ke tidak masalah. Nanti bisa kita perbaiki bersama-sama. Saya jangan takut. Nah, ini hampir sedikit. Perlu diperbaiki cara menyelesaikan masalah. Oh. Iya. Ini masih jalan yang benar. Wanto dan living kamu 3 ini, makanya kamu. Bagus masih Siapa lagi yang belum? Ya, siapa lagi? Sebelum kita lanjut. Tinggal Nah, ayo. Ayo Leha dan siapa? Dipa. Nah, supaya gini kita bisa identifikasi sama-sama masalah yang kalian hadapi. Tidak apa-apa, Pak Guru tidak baca Leha begini, dia nanti begini. Ya, teman-teman. Mantap. Ya. Orang ini tidak, maksudnya ya gimana ya? Boleh lah. Oke, yang terakhir. Nah, macam dia mau privasikan ya silakan, mau ngerobek silakan, ya apa-apa. Nah, ini privasi kalian. Oke. Jadi Pak Guru dapat kategorikan untuk kalian semua di sini apa kalian bisa mengatasi masalah kalian. Tinggal bagaimana cara kalian menemukan solusinya masing-masing. Pak Guru tidak memaksa kayak Hasdan, kamu itu sering terlambat.
Kamu harus datang pagi-pagi, aku tidak bisa paksakan. Tinggal bagaimana caranya kalian, bagaimana cara Hasdan menemukan solusinya. Aku tidak paksa Hasdan harus datang jam 7 harus begini. Tinggal kesadaran dari kalian bagaimana cara untuk mengatasi masalah yang kalian hadapi. Sudah itu macam kayak kemarin kan, proses pembelajaran. Kamu sekarang tidak paksa kalian harus ceramah, harus dengar di papan tulis, harus praktek langsung. Karena kalian di sini 15 orang tentunya berbeda-beda. Sama juga dengan mengatasi masalah. Tentunya berbeda-beda satu dengan yang lainnya kan. Ada yang nanti yang menyanyi, yang kamu lihat tadi ada nanti menyanyi, baru itu masalah bisa selesai. Ada nanti sholat, baru itu masalah bisa selesai. Ada tadi nanti di hutan, yang perlu baca tadi, ya. Kita perlu tidak bilang, tak perlu tidak bilang mubin nanti di kebun baru itu masalah selesai. Sudah, kita rahasia. Ada nanti ketemu DP cewek atau DP cowok, baru itu masalah bisa terselesaikan. Ya, yang merasa diri silakan. Ada nanti dia menangis satu malam, sampai tak tidur, sampai tidak sekolah. Ada nanti dia lebih masalah selesai ketika dia tidak makan satu hari satu malam. Iya. Tadi ada bahasa yang kamu sudah bilang. Ada nanti dia menggambar, baru selesai di masalah. Silakan, itu tidak apa-apa. Cuma intinya kembali Pak Guru ingatkan harus berpikir secara positif, jangan berpikir secara negatif. Oke, kita lanjut. Sudah tadi daya landing ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pola pikir bertumbuh. Nah, tadi daya landing ini bagaimana kalian mengatasi masalah kalian. Sekarang kita lanjut ke pola pikir bertumbuh. Oke, dengar kembali. Charles S. Dare, berarti ini orang Inggris ya, memperkenalkan konsep grow mindset. Apa itu grow mindset? Bahasa Inggris. Pak Guru bukan bahasa Inggris, tapi tadi mana Pak Guru sudah cari. Grow mindset ini berarti pemikiran bertumbuh atau pemikiran positif. Nah, pemikiran orang yang lebih berkembang yaitu grow mindset. Carol S. Dweck memperkenalkan konsep grow mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir. Ini menurut dia, bukan menurut Pak Guru ya. Yakni keyakinan bahwa kemampuan itu bukan bawaan dari lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat dan dukungan orang lain. Ya. Kalau dihubungkan sama kalian, sudah itu ya. Pintar itu bukan bawaan dari lahir, betul tidak? Siapa di sini? Rossi, jago main bola atau jago berenang? Ya. Bukan dari lahir dia jago berenang. Jadi Pak Guru sepakat dengan ini Carol Dweck ini, mohon maaf. Jadi sesuatu itu orang hebat itu bukan berasal dari bawaan dari lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi. Ya, betul itu. Contoh kalian bisa mau pintar, mau sukses, itu bukan bawaan dari lahir, seperti yang Pak Guru pernah jelaskan. Jangan melihat dari background kalian, bapak saya kurang mampu, ibu saya kurang mampu, tapi bagaimana kemauan kalian untuk bisa sukses ke depannya. Seperti ini yang tadi Pak Guru jelaskan kan? Grow mindset, yaitu pemikiran berkembang. Oke, kita lanjut.
Neuroplastisitas adalah mekanisme biologis yang mendasari growth mindset. Neuroplastisitas. Nah, berarti ini dia yang mendasari bagaimana orang itu bisa berkembang berpikiran secara maju. Nah, setiap individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya. Ini yang perlu inginkan dari kalian. Mulai sekarang kalian berpikir secara growth mindset atau berpikir bertumbuh. Sudah itu, dia menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya. Ya tadi Pak Guru dan kenapa Pak Guru suruh tulis sampai masalah. Pak Guru identifikasi bagaimana cara menyelesaikan masalah kalian. Jadi ketika Pak Guru hubungkan dengan cara berpikir growth mindset, ini bagus sekali untuk kalian. Pemikiran bertumbuh. Bagaimana mengatasi masalah kalian. Nah, otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf yang baru terkait dengan keterampilan dan pengetahuan yang kalian dapati. Semakin banyak mereka berlatih dan belajar, semakin kuat jalur saraf ini. Nah, itu neuroplastisitas. Oke, sekarang kita jawab sama-sama ini. Sebenarnya kalau ada proyektor ini Pak Guru akan tampilkan kalau kita jawab sama-sama. Tapi kita punya keterbatasan di sini. Kita identifikasi sama-sama. Dalam dunia yang Pak Guru jelaskan tadi ada growth mindset, itu pemikiran bertumbuh. Ada fixed mindset, yaitu pemikiran yang stagnan atau diam di tempat. Cara orang berpikir itu sebenarnya ada dua. Dalam psikologi ada growth mindset yang Pak Guru jelaskan tadi, ada fixed mindset. Apalagi kalian dalam dunia pendidikan yang Pak Guru harapkan ke depannya atau mulai sekarang kalian berpikir growth mindset. Itu pemikiran bertumbuh. Jangan kalian berpikir kembali fixed mindset. Itu pemikiran yang stagnan, tidak berkembang. Cuma di tempat. Nah, sekarang kita identifikasi sama-sama. Jadi ada dua penanya, fixed atau growth. Dengan pertanyaannya, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Itu masuk growth mindset atau fixed mindset? Fixed mindset. Fixed, benar. Nah, kecerdasan itu dapat diubah. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, kalau kalian banyak belajar, latihan, akan terbentuk kalian bisa hebat. Ya tadi, pemain sepak bola itu bukan tiba-tiba langsung jago, Lionel Messi atau Ronaldo. Dia berlatih dulu. Berarti Ronaldo atau Messi itu pemikirannya growth mindset. Nah, tapi kalau ini pernyataan ini masuk di fixed mindset. Terus pernyataan yang kedua. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Oke, kalian sama-sama. Nah, sekarang saya tanya satu orang sesuai pernyataan di Rosi. Dengar pernyataannya. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Fixed mindset atau growth mindset, Rosi? Apa? Fixed mindset atau growth mindset? Ya. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika berusaha bekerja keras. Fixed atau growth? Ya. Growth. Rosi yang ditanya. Ya, harus tahu fix itu pemikiran yang tidak berkembang, grow itu pemikiran yang berkembang lebih maju. Pernyataannya, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Itu pemikiran orang apa? Orang negatif, bukan. Orang grow mindset, pemikirannya maju. Lanjut. Saya tanya satu-satu ini.
Serina, dengarkan pernyataan ini. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Kira-kira ini masuk kategori growth mindset atau fixed mindset? Hah? Growth mindset atau fixed? Fixed. Nah, betul, fixed. Nah, itu contoh orang-orang yang takut. Wanto, saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Fixed mindset atau growth mindset, cara berpikir begitu. Kira-kira growth mindset, betul itu. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Tanya nggak pertama di sebelah, growth mindset atau fixed? Growth mindset ya. Waktu berarti mengerti. Ricky, dengarkan pernyataan berikut. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Kira-kira masuk di mana? Fix atau grow? Grow. Betul. Betul. Aduh. Mantap Ricky. Terakhir. Dengan pernyataan begini, lihat, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Fix atau grow? Apa? Dengar pernyataannya. Jawab sama-sama ya. Angkat tangan yang fix atau yang grow. Pertama yang fix. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Angkat tangan yang fix. Angkat tangan yang grow. Wanto. Berarti salah semua. Grow. Apa? Jangan masih ragu ya, bro. Grow mindset. Oke, kita lanjut. Sekarang kita kembali lagi ke nomor tadi. Ini ada beberapa cara pandang orang berpikir. Yang pertama itu ada kesuksesan, kegagalan, kesulitan, masalah, dan kritik. Berarti ada di sini ada 5 kategori situasi. Nah, sekarang Pak Guru coba dan sekalian satu persatu di mana kalian bisa pemahaman kalian tentang growth mindset atau fixed mindset. Dimulai dari kesuksesan. Ada 2 pernyataan nih, Mas Dan. Kesuksesan. Ada 2 pernyataan di sini. Yang pertama, saya bisa sukses jika saya punya bakat. Ini tentang kesuksesan. Yang kedua, saya bisa sukses dengan berusaha. Nah, pernyataan pertama itu masuk di mana? Nah, ini tentang kesuksesan. Pernyataan pertama, saya bisa sukses jika saya berbakat. Pernyataan yang kedua, saya bisa sukses dengan berusaha. Yang pertama ini kira-kira masuk ke pemikiran mana? Yang kedua, yang pertama ini pemikiran fixed mindset. Nah, dia bilang kan, saya bisa sukses jika saya punya bakat. Ini orang yang fixed mindset, cara berpikirnya tidak berkembang, stagnan. Tapi kalau orang yang growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Itu tentang kesuksesan. Nah, inilah tentang kegagalan.
Ada dua pernyataan di sini. Yang pertama, kegagalan, mengenai kegagalan. Ada kata saya menyerah. Yang kedua, saya akan mencoba lagi. Nah, kalau yang pertama pernyataan orang apa ini? Nah, yang kedua, nah, orang apa? Grow mindset. Nah, itu berhubungan dengan kegagalan begitu. Kalau orang yang grow mindset, saya gagal, saya coba lagi. Kalau orang yang fix mindset, saya gagal ya saya menyerah. Bisa paham ini kan? Lanjut, Danu. Ini tentang kesulitan. Boleh kalau bisa tanamkan dalam diri kalian ini tentang kesulitan. Dua pernyataan. Saya tidak bisa dan saya belum bisa. Kira-kira masuk di mana itu? Ini tentang kesulitan yang kalian hadapi contohnya. Yang pernyataan pertama, saya tidak bisa. Pernyataan kedua, saya belum bisa. Saya tidak bisa itu masuk di mana? Fix. Nah, fix. Saya belum bisa. Grow. Kenapa dan bisa pilih itu? Dan itu jadi pengen coba, saya belum bisa, berarti ada inisiatifnya untuk mencoba lagi. Saya tidak bisa, berarti stagnan itu diam di tempat, tidak bergerak. Oke, lanjut. Masalah. Lagi dengar dua pernyataan ini. Pernyataan. Mengapa masalah ini terjadi kepada saya? Pernyataan pertama. Pernyataan kedua. Solusi apa yang bisa saya upayakan? Yang pertama itu orang yang berpikir bagaimana? Yang kedua, itu. Kalau orang yang fix mindset itu, pasti dia bilang, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Tapi kalau orang yang berpikir grow mindset, cari solusinya bagaimana? Sama kayak tadi kan, yang sama Ellen itu, orang berpikir grow mindset begitu. Setiap mendapat masalah, saya belum bisa, bukan saya tidak bisa. Saya belum bisa, berarti ada keinginan mau coba lagi, atau ada keinginan cari solusi. Sama kayak masalah tadi kan, jangan menyalahkan masalah itu, tapi cari solusinya. Terakhir, yang kritik. Nah, kritik ini pembuat terakhir, karena orang biasanya manusia itu tidak mau dikritik, betul tidak? Tidak mau dikritik. Aslan, sampai mau dibilang begini, tidak terima. Atau mungkin tidak dibilang mau begini, saya tidak terima. Nah, ini kritik. Nah, dengar pernyataannya untuk kritik. Nah, biasa Rifki yang biasa mengambil. Mulai sekarang Rifki sudah bisa paham mana grow mindset, mana fix mindset. Dengar kritik. Kalau dia dikritik, yang pertama pernyataannya saya sakit hati. Yang kedua, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Yang pertama pernyataannya begitu apa? Orang apa? Fix. Nah, yang kedua, nah mulai sekarang begitu. Kalau kamu dikritik, jangan sakit hati, jangan mengamuk. Kembali introspeksi diri. Apa yang kira-kira saya bisa perbaiki? Jadi dari pembelajaran ini kamu sudah bisa paham, bisa paham. Kalau mau sukses berarti dengan berusaha. Kalau orang yang mindset, kalau gagal orang mindset itu pasti coba lagi. Ketika dia menghadapi kesulitan, dia katakan saya belum bisa, bukan saya tidak bisa. Saya belum bisa, saya akan coba lagi. Ketika masalahnya datang, dia cari solusi, bukan cari masalahnya apa. Silakan kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Terakhir, kritik, bukan sakit hati. Oke, terima kasih, saya introspeksi diri. Itu orang berpikir grow mindset. Kalian bisa pahami?
Itu cara berpikir orang bermindset. Untuk kalian, jangan dikritik begini sakit hati. Leha, so apa banua orang Banggai bilang kan, so banua, so apa, so sakit. Tapi kembali kalau orang yang berpikir bermindset, ya evaluasi diri, jangan sakit hati. Masalah yang datang, cari solusinya. Kesulitan, jangan bilang saya tidak bisa, saya belum bisa. Kegagalan saya coba lagi. Terus kesuksesan, saya kerja keras, harus bisa sukses. Itu orang berpikir grow mindset. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke. Ada kertas yang Pak Guru sudah siapkan untuk kalian. Nah, beritanya silakan ikuti. Oke, beritanya silakan ikuti instruksinya Pak Guru. Seperti yang Pak Guru bilang tadi, mulai kalian bangun pagi sampai jam ini, silakan curahkan mood kalian di kertas itu. Dalam bentuk apapun itu silakan. Ya, mau tulis tangan atau mau gambar. Kalau lalu itu Pak Guru gambar kayak bulat begini. Bagaimana? Ada kertas satu lembar. Pak Guru paling buat begini. Jam berapa kalian bangun biasanya? Jam 6 ya? 6.00 buat tulis keterangannya di bawah. Saya baru bangun. Contohnya begini. 6.30 saya baru bangun. Lanjut atau apa berketerangan begitu. Bisa kira-kira. Terus jam 6.30 kalau tidak gambar ya kasih keterangan saya sarapan atau apa. Tapi saya sarapannya cuma goreng yang tidak saya sukai. Nah, kalau kalian taruh gambar tidak apa-apa juga. Nah, silakan menggambar. Kalau cuma kasih keterangannya, dimulai dari saat kalian bangun pagi sampai di jam sekarang. Dari sekolah itu. Sampai di jam sekarang ini. Nah, silakan. Dari kalian start bangun pagi. Kalian mau gambar kayak tadi yang bulat-bulat, emoji apa, boleh. Atau cuma keterangan, silakan. Mau bulat-bulat, mau apa ya silakan. Dari bangun pagi sampai di kegiatan hari ini, sampai kegiatan ini datang dari di sekolah, apa, mungkin sesuatu jengkel atau apa, saya senang atau apa silakan. Hah? Dari pagi ketika mulai kalian bangun. Ya silakan, buat keterangan di situ. Itu Rinti dan gambar sementara dia mandi. Tapi Rinti saya sore. Nah, silakan. Atau kasih keterangan juga tidak apa-apa kalau malas menggambar. Kalau mau pakai keterangan gambar supaya lebih simpel kan, silakan. Jadi dari gambar sudah bisa dibaca. Ini kalau fasilitas lengkap itu pernah Pak Guru bikin begini, Pak Guru tempel kan, tempel perasaan kalian dari pagi sampai jam begini. Sudah. Nah, ya, silakan.
Yang orang di belakang, silakan. Sampai saat ini saya. Sampai saat ini perasaannya kamu bagaimana? Oke, bagaimana? Karena kita punya keterbatasan waktu, jadi waktunya singkat kan? Yang untungnya Pak Guru tidak hitung dari pagi sampai malam, dari bangun pagi sampai tidur. Nah itu nanti kita buat perasaan kalian. Tapi ini dari pagi kalian bangun sampai waktu sekarang ini, bagaimana perasaan kalian? Ada contoh Rifki punya, dia mandi, dia sensor. Kalau mau gambar silakan, mau kasih keterangan juga tidak apa. Tergantung kreasinya kalian. Atau hasil di sini dia gambar jam 8 ini, gambar bulat, kasih senyum atau apa atau gambar silakan Asden, tidak apa-apa. Gambar terakhir. Oke. Habis ini baru kita closing. Oke. Silakan berkreasi. Atau masih silakan buat kreasi. Tapi jangan gambar yang latih. Untuk itu tidak apa. Kalau sudah, silakan kumpul di meja. Oke, sesaat lagi menggunakan closing dari kegiatan OJL kita pada pagi hari ini. Yang belum sempat, mungkin nanti kumpul sama Pak Guru di kantor sana. Oke, semuanya fokus kemari, lepaskan guldennya karena kita punya keterbatasan waktu, kita closing saja. Setelah mengikuti kegiatan ini, bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Apa yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Banyak manfaatnya kira-kira. Jadi yang Pak Guru harapkan kembali, tinggal kalian yang bagaimana mengimplementasikan apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini di kehidupan kalian nantinya. Kalian sudah bisa mengatasi masalah. Ada orang grow mindset, ada fixed mindset. Orang grow mindset yang tadi Pak Guru jelaskan tentang dia mengalami kesuksesan, dia ingin sukses, dia mengatasi masalah, dia bagaimanapun. Yang Pak Guru harapkan
untuk kalian menjadi anak-anak yang grow mindset, yang berpikir secara bertumbuh, bukan anak-anak yang fix mindset atau berpikirnya stagnan, ya. Atau malahan lebih parah lagi dia berpikir ke bawah. Jadi menurut kesempatan ini terima kasih kalian mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh mungkin silakan di depan untuk memimpin doa. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa supaya kamu yang dipercaya masing-masing. Oke, terima kasih. Akhir kata Bapak Guru ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan tetap semangat.